Perkenalkan, nama saya Rinsan Deatra Bella Sinabila dengan NIM B100200257, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perikatan atau hukum perjanjian. Selamat menyaksikan. Pengertian, hukum perikatan adalah hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Unsur-unsur hukum perikatan: 1. Adanya hubungan hukum. 2. Adanya dua pihak, yaitu kreditur, pihak yang berhak atas prestasi, dan debitur, pihak yang wajib melaksanakan prestasi. 3. Hak dan kewajiban. 4. Prestasi. Syarat prestasi yaitu: pertama, tertentu atau dapat ditentukan. 2. Diperbolehkan. 3. Dimungkinkan. Maksudnya, suatu prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan disebut sebagai syarat protestatif yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Macam-macam perikatan. Pertama, perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan sudah lahir tetapi pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Ketiga, perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu tidak dapat dibagi karena sifat prestasinya dan karena ditentukan dalam perjanjian. Perikatan alternatif atau manasuka, yaitu perikatan di mana debitur diminta memiliki satu dari beberapa prestasi yang ditawarkan. Perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu debitur diwajibkan melaksanakan sesuatu jika tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Perikatan dalam buku ketiga BW mempunyai ciri dalam nilai ekonomis atau nilai uang dari prestasinya. Jadi, jika hak dan kewajiban perikatan tidak dipenuhi, harus ada kerugian yang bisa dinilai dengan uang. Paling tidak, patut untuk diganti dengan uang, karena penggantian dengan uang bisa mendekati kerugian yang diderita. Perjanjian atau kontrak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan berdasarkan doktrin, menurut klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan dalam hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut baru, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi berdasarkan doktrin, perjanjian menurut klasik dan baru memiliki perbedaan, yaitu menurut klasik, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, sedangkan menurut baru, perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum. Lahirnya perjanjian dibedakan menjadi 3, yaitu: pertama, perjanjian konsensual, yaitu suatu perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak sudah cukup untuk timbul atau lahirnya perjanjian. 2. Perjanjian real, yaitu perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. 3. Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang baru terjadi setelah dipenuhi formalitas tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang halal. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pengulangan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.